Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para pemirsa tajam yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan ini episode ini mempunyai tajuk menebar kasih sayang antara sesama. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis ini bersumber dari Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau berkata, jazani bihi al-'allama as-sayyid Ahmad Al-Musrafi Al-Bisri ba'da an ajazani as-sayyid Abdullah as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farahat Asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsala bil awwaliyati ila Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menebarkan kasih sayang, maka mereka ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini, maka niscaya engkau akan disayangi oleh yang ada di atas langit. Yang dimaksud man fil ardi di sini adalah segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bernyawa maupun yang tidak, baik berupa lingkungan maupun hayawan yang punya akal atau yang tidak punya akal. Semuanya harus diliputi oleh kasih sayang. Bagaimana kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka menyayangi alam semesta ini, menangisi dikala ada kerusakan, menangisi dikala sampai semut mati pun ditangisi. Ada seorang walinya Allah di Madura itu yang bernama Kiai Patimin. Mudah-mudahan sekarang masih ada. Beliau adalah santri dari Kiai Ramadan. Beliau senantiasa mempunyai uang. Kalau mempunyai uang, dia membeli gula untuk memberikan nafkah. Memberikan gula itu kepada semut-semut, burung-burung, semua hayawan. Dan anehnya, sebanyak itu hayawan tidak pernah mengganggu lingkungan beliau. Betul-betul kasih sayang yang murni yang berangkat daripada jiwanya. Betul, karena kasih sayang inilah sehingga Kiai Patimin ini dianggap sebagai walinya Allah. Hal ini telah dilakukannya sejak beliau mondok. Allah yarham Kiai Ramadan. Suatu ketika beliau ditinggal oleh kiainya. Beliau tetap tidak naik mobil sampai ketinggalan. Maka dipanggil lah. Kenapa engkau ketinggalan? Karena tidak disuruh naik ya. Suatu ketika ibu nyainya menginginkan jambu minti. Yang mana jambu minti waktu itu belum ada yang musim. Tapi karena ketaatan kepada gurunya, mencarilah dia jambu minti. Dapatlah suatu ketika dia mendapatkan pohon jambu minti, dan di dalam jambu minti ini ada ulat yang putih.
secara logika, secara akal, mau diapakan saja ulat ini tidak mungkin bergerak. Begitu beliau dengan sabar menunggu ulat ini pergi dengan izin Allah. Berkat kasih sayangnya, ulat ini pergi dengan izin. Karena betul-betul beliau mempunyai rasa kasih sayang yang murni dari hati sanubari. Diriwayatkan pula beliau, waktu beliau bepergian ke dalam asal beliau di daerah Cengkar, atas beliau mau pulang ke dalam yang sekarang. Sesampainya di dalam kendaraan, karena waktu itu masih naik taksi, ada semut besar atau yang kita kenal dengan bahasa Maduranya kaleng. Dia amat sedih. Dia langsung minta turun dan kembali ke Cengkar untuk mengembalikan kaleng ini. Serangga besar yang menyerupai semut itu. Dan berkat itulah beliau menjadi kekasihnya Allah. Begitu pula siapa tidak kenal dengan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang karangannya fenomenal sekali. Yang mana karangannya dari masa ke masa menjadi rujukan dari semua tokoh-tokoh dari karangan Muslim, bahkan dijadikan referensi dari tokoh-tokoh dari non-Islam. Beliau yang mempunyai gelar Hujjatul Islam, pada masanya Al-Ghazali menjadi rujukan dari sesantero dunia dikala bertanya tentang Islam dari sudut pandang disiplin ilmu apapun. Imam Ghazali mempunyai solusi. Dari sudut fikih, Imam Ghazali mempunyai solusi. Dari sudut tasawuf, Imam Ghazali mempunyai solusi. Sampai dari sudut filsafat, yang awalnya filsafat ditentang oleh Imam Ghazali, yang awalnya ditentang banyak oleh kalangan cendekiawan Islam, ada solusi pada zamannya Imam Ghazali, sehingga para cendekiawan Muslim yang beraliran filsafat ini senantiasa kembali ke ranah yang benar. Suatu ketika setelah beliau meninggal, datang ke dalam mimpi seseorang, dan beliau ditanya, "Wahai Imam Ghazali, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu?" Maka beliau menjawab, "Saya dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada saya, "Wa qala li bima qaddamta alayya wahai Ghazali, dengan apa engkau datang kepadaku?" Maka Imam Ghazali berkata, "Fasirtu azkuru a'mali." Maka secara otomatis, kata Imam Ghazali, saya menjawab dan menceritakan segala amal baik. Apa yang kurang dengan Imam Ghazali? Beliau walinya Allah. Beliau seorang imam. Hujjatul Islam, tidak tanggung-tanggung. Ya. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqala lam aqbalha. Saya tidak menerima itu, kata Allah. Wa innama qabiltu, kata Allah. Wa innama qabiltu minka data yawmin nazalat dhubabatu ala midadi qalamika litashraba minhu wa anta taktub fataraktal kitabata hatta akhadta hazzaha rahmatan biha.
akan tetapi saya menerima engkau di sisiku, kata Allah. Karena suatu ketika ada seekor lalat yang mampir di penamu. Sedangkan tatkala itu engkau lagi menulis kitab, mengarang kitab, engkau menghentikannya. Menghentikan kitab itu. Hatta akhadta hadzaha rahmatan biha. Dikarenakan sehingga lalat itu puas meminum tinta itu karena kasih sayangmu, kata Allah. Maka summa qala ta'ala azza wa jalla ibdu bi'abdi ilal jannah. Berkumpullah dengan hamba-hambaku di dalam surga. Ini jelas karena adanya kasih sayang yang ditularkan Imam Ghazali mempunyai mempunyai arti yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah mempunyai fi'lu mumkinin au tarku. Makanya jangan kita pernah menganggap amalan yang kecil sehingga kita malas untuk mengamalkan. Terkadang dari amalan yang kecil itulah Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Kalau amalan baik, amal baik yang kecil saja bisa diharapkan maghfirah Allah, ridha Allah, apalagi amalan yang besar. Sebaliknya, jangan pernah menganggap dosa yang kecil itu dan menganggap ringan dosa yang kecil karena kita tidak tahu. Terkadang di dosa yang kecil itu maka Allah ada di dalam. Kalau dosa kecil saja bisa saja Allah murka karena suatu dosa kecil yang kita anggap remeh, apalagi dosa yang besar. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, tebarkanlah kasih sayang kepada sesama. Tebarkanlah kasih sayang kepada semua makhluk. Disantiro alam semesta ini. Baik berupa makhluk yang bernyawa maupun yang tidak. Baik yang punya akal maupun yang tidak. Dengan kasih sayang Allah ini. Dengan kasih sayang kita ini, kita akan disayang oleh Allah. Kita akan disayangi oleh para malaikat-malaikatnya Allah dan senantiasa akan mendoakan kita untuk selalu mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya adalah berbuatlah kasih sayang di dalam garis norma-norma syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala azza wa jalla wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian tajam tausiah Jumat Mubarak yang bisa Abi sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami harap kritikan dan saran bisa disampaikan sehingga saya bisa memperbaiki diri di dalam penyampaian maupun di dalam tingkah laku kami sehari-hari. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ridha Allah, menjadi hamba yang husnul khatimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.